Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Kamis 9 Maret 2023 seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat untuk outlook dari bursa global. Jadi kemarin itu bursa saham Amerika Serikat ditutup beragam sekitar area flat seiring pelaku pasar ini mencerna komentar kedua dari Chairman Federal Reserve Jerome Powell dari Capitol Hill. Sekaligus juga sejumlah data ekonomi ini mengawali data tenaga kerja dan inflasi yang akan rilis minggu depan menjadi penentu masa depan keputusan suku bunga acuan. Powell mengkonfirmasi komentar yang awalnya di hari Selasa untuk perlunya mengenakan besaran kenaikan suku bunga yang lebih tinggi. Nah, berdasarkan data-data ekonomi yang rilis sebelum FOMC meeting bulan ini, Fed Fund Rates ini mulai memperhitungkan 80% kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin. Nah, adapun data mengenai US Job Opening ini menunjukkan adanya lowongan pekerjaan untuk bulan Januari sebesar 10.842 juta atau lebih tinggi dari forecast. Nah, kemudian data mengenai ADP Non-Farm Employment Change ini mencatatkan pertambahan pekerja di bidang swasta meningkat 242.000 selama bulan Februari. Adapun data ini bisa menjadi indikator data ketenagakerjaan di sektor pemerintah pada Jumat nanti. Kemudian dari benua Eropa, zona Eropa melaporkan GDP untuk kuartal 4 2022 mereka yang hanya tumbuh 1,8%. Kemudian dari domestik, ini ada dari IHSG yang ditutup menguat tipis ke level 6776,37 seiring rilisnya data indeks keyakinan konsumen untuk bulan Februari di angka 122,4 yang memang agak turun tipis dari bulan sebelumnya. Bangkitnya IHSG dari titik low ini didukung oleh foreign net buy 376,88 miliar rupiah. Sehingga posisi closing ini menghasilkan candle serupa long leg hammer atau adanya bullish reversal di area support. Nah, pada saat indikator RSI ini mendekati area oversold, kami pun memprediksi pasar masih akan bergerak relatif volatile ataupun lambat menyambut keluarnya data ekonomi yang cukup signifikan hari ini dari benua Asia serta Amerika Serikat. Nah, kemudian kita lanjut untuk company news yang pertama ada dari PT PP yang membukukan pendapatan usaha sebesar 18,92 triliun rupiah atau naik 12,16%. Kemudian beban pokoknya juga naik menjadi 16,25 triliun rupiah, sementara laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk naik menjadi 271,69 miliar rupiah. Kemudian yang kedua ini ada dari BBRI, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang mulai menyalurkan kredit usaha rakyat 2023 pada 6 Maret 2023. Nah, Perseroan ini mengungkapkan bahwa dari alokasi KUR oleh pemerintah sebesar 450 triliun rupiah pada tahun ini, Perseroan mendapatkan alokasi penyaluran KUR sebesar 270 triliun rupiah. Nah, adapun untuk tahap awal pencairan KUR 2023 pada bulan Maret, ini telah dialokasikan sebesar 12 triliun rupiah. Kemudian ada dari PT Prodia Widya Husada Tbk atau PRDA yang akan melakukan ekspansi bisnis berupa pembukaan cabang baru. Tahun ini Perseroan berencana membuka setidaknya 1 atau 2 cabang baru. Penambahan 1 cabang baru ini telah direalisasikan belum lama ini di kawasan Grand Wisata Bekasi, Jawa Barat. Adapun rencana penambahan cabang baru lainnya ini masih disiapkan oleh Perseroan. Kemudian untuk domestic and global news, dari domestik sendiri ada dari Kementerian SDM yang meluncurkan formula harga batubara acuan baru. Nah, kemudian jadi staf khusus dari Menteri SDM ini merevisi formulasi harga batubara acuan dilakukan karena adanya permintaan dari pelaku usaha. Pasalnya, formulasi sebelumnya ini dinilai memberatkan industri. Kemudian dari global ini ada mengenai harga minyak yang turun pada hari Rabu karena kekhawatiran kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang lebih agresif akan menekan pertumbuhan ekonomi dan permintaan minyak yang lebih besar daripada penarikan stok minyak mentah Amerika Serikat. Kedua patokan minyak telah turun lebih dari 3% pada hari Selasa setelah komentar dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell bahwa
Bank sentral ini kemungkinan perlu menaikkan suku bunga lebih dari yang diperkirakan sebagai tanggapan atas data yang rilis baru-baru ini. Nah, minyak mentah berjangka Brent ini turun 0,8%, sementara untuk WTI turun 1,2%. Kemudian kita lanjut untuk corporate calendar. Hari ini hanya ada RUPS dari emiten Arna dan BNBA. Untuk daily technical, hari ini HSG kami rekomendasikan konsolidasi atau antisipasi adanya technical rebound. Kemudian support terdekatnya di 6728 dan resisten terdekatnya ini di kisaran 6830 hingga 6860. Adapun advice untuk perdagangan hari ini yaitu hold atau bisa juga sell on strength. Untuk rekomendasi saham yang pertama ini ada dari ITMG. Rekomendasi kami buy. Untuk overview-nya ini sudah break pola falling wedge dan menguji support. Kemudian untuk target terdekatnya di 40.000 dan stop loss di 36.100. Kemudian ada SMGR, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy. Target terdekat di 7225 dan stop loss-nya di 6.800. Kemudian ada Telkom, rekomendasi kami hari ini yaitu buy. Target terdekatnya di kisaran 4.040 hingga 4.070, kemudian stop loss di kisaran 3840. Kemudian ada ACES, rekomendasi kami hari ini buy on weakness. Untuk target terdekatnya di kisaran 515 hingga 520, kemudian stop loss di 470. Kemudian ada Antam, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, target terdekat di kisaran 1980 hingga 2000, kemudian stop loss-nya di 1840. Sekian mengenai paparan kali ini, terima kasih.